Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga kita semua diperkenankan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan ini Pak Armanto ingin menyampaikan sedikit materi. Silahkan disimak dan semoga apa yang Pak Armanto sampaikan bisa memberikan manfaat untuk anak-anak semuanya. Di usia kalian sebenarnya saat ini itu adalah usia untuk mulai menginjak dewasa. Dan pada saat seperti inilah merupakan saat yang tepat bagi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada kalian, untuk mencoba memahamkan apa itu makna atau arti hidup, arti hidup. Yang kita tahu bahwa Allah itu sudah memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Tetapi anak-anak perlu kalian ketahui, tidak sedikit loh orang yang tidak memahami apa tujuan hidup itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Armanto ingin mencoba memahamkan kepada kalian. Ya, semoga apa yang Pak Armanto sampaikan bisa kalian petik hikmahnya. Saya mengutip potongan Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. Ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, inilah anak-anak, hendaknya pada diri kalian saat ini mulai menyadari bahwa Allah itu menciptakan kita semua, menciptakan kalian semua itu untuk sebuah tujuan. Apa? Tujuannya adalah agar kalian itu beribadah kepada Allah. Anak-anak, ini merupakan tujuan yang utama. Oleh karena itu, hendaknya firman Allah ini kalian ingat dan kalian betul-betul pahami, camkan di dalam hati, bahwa tidak lain dari kehidupan seorang manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kenyataannya anak-anak, kita sering mendapatkan orang yang tidak paham, orang yang tidak paham di dalam hidupnya, sehingga kemudian hidupnya hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang melupakan perintah Allah tentang beribadah ini. Misalnya hidupnya hanya untuk menturutkan keinginan-keinginannya. Terlebih keinginan-keinginan itu merupakan keinginan-keinginan yang tidak disyariatkan, yang tidak dituntunkan, bahkan itu dilarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon tolong dicamkan pada diri anak-anak semuanya, jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah.
karena ini adalah yang paling pokok dari sisi kehidupan kita. Anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang karena kesibukannya, karena urusan keduniawiannya, maka kemudian melupakan tujuan yang paling utama, yaitu ibadah. Padahal kita kadang-kadang sering dihadapkan dengan hal-hal yang memang di luar harapan kita. Hal-hal yang kadang-kadang membuat hati kita bersedih, membuat hati kita tidak senang, membuat hati kita tidak nyaman. Maka bagi kita umat Islam harus kita pahami bahwa itu adalah sebuah ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah untuk mengukur seberapa tingkat kepatuhan, seberapa tingkat keimanan kita. Maka di dalam diri kita semestinya tercantum atau tertanamkan keinginan, semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam potongan Quran surat An-An'am, Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah suatu prinsip yang ada di dalam diri kita, bahwa di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita itu tidak terlepas dari ibadah. Kalau yang di sini yang dimaksudkan adalah ibadah sholat, maka sholat kita, ibadah kita, dan juga hidup kita itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan beda orang yang tidak pernah paham tentang ayat ini dengan orang yang sudah mempelajarinya. Maka ini akan menjadi selalu diingat bahwa di dalam dirinya itu yang semestinya tidak terlepas dari keseharian dalam beribadah kepada Allah. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita, tetapi hendaknya di dalam kita menturutkan keinginan dan cita-cita atau harapan ini tidak terlepas dari keseharian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amanat seperti ini atau perintah seperti ini itu juga sering dipertanyakan, dicontohkan di dalam Al-Quran itu. Beberapa nabi itu menanyakan kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya. Biasanya dalam kalimat, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, begitu. Nah, maka sudah sepantasnya atau tidak salah kalau Bapak Ibu guru, terkhusus Pak Armanto di sini, itu juga mengingatkan hal ini kepada anak-anak semuanya, yaitu tidak lupa beribadah. Nah, kadang-kadang di antara kalian atau ada orang itu yang melupakan kebiasaan ibadah atau rutinitas ibadah itu disebabkan karena terpengaruh oleh kehidupan yang lain, kegiatan yang lain, seperti misalnya berhura-hura,
pertunjukan atau hiburan atau hiburan yang kemudian itu semua melupakan dari hakikat kita sebagai manusia yang semestinya beribadah kepada Allah SWT. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.